Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-qadri wal miqdari al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya. Kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat nafas ini adalah suatu nikmat yang paling besar. Nikmat ketaatan, nikmat umur, nikmat kesempatan. Maka semua ini kita kembalikan lagi kepada Allah dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam keadaan hujan yang mengguyur, jadi kita masih hadir di dalam majelis yang mulia ini. Kalau Allah sudah berkehendak, ya apapun yang akan terjadi itu pasti terjadi. Dalam keadaan hujan ini pun Allah giring kita untuk sholat berjamaah, untuk hadir majelis, untuk hadir di masjid. Sebelum kita masuk pembahasan tentang sholat, jadi di dalam kitab fikih sebelum rukun sholat dijelaskan ada yang namanya syarat sholat. Jadi ada beberapa bagian: syarat sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang makruh dalam sholat, kemudian sunnah-sunnah di dalam sholat. Jadi untuk sholat itu sendiri ada beberapa tahapan. Nah, diawali dengan syarat. Jadi syarat ini gerbang. Jadi kalau syaratnya tidak terpenuhi maka tidak sah salatnya tersebut. Yang dikatakan syarat adalah la tasihhu salat, tidak akan sah salat orang tersebut illa tawaffarat hadzal syuruti, sampai mereka memenuhi daripada syarat-syarat salat. Jadi sebelum memasuki rukun ada yang namanya syarat, sebelum masuk ibadah salat ada yang namanya syarat. Sebenarnya di wudu kita sudah jelaskan juga kemarin. Wudu, sebelum wudu ada syarat, sebelum yang fardu ada syarat. Nah, syarat yang pertama sebelum kita masuk rukun kita jelaskan secara global ya. Karena kita jarang pertemuan jadi di ringkas-ringkas. Syarat yang pertama untuk sahnya salat adalah duhulul waqti. Masuknya waktu. Jadi kalau orang salat belum masuk waktu tidak sah salatnya. Belum dikategorikan salat, wajib dia batalkan dan ulangilah. Syarat salat ini adalah masuknya waktu. Atau dia menepi-nepi, menerka-nerka. Sudah salat nih, salat belah. Kayaknya sudah nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batalin salatnya, ulangi lagi. Karena belum masuk waktu. Ini kadang kekeliruan. Pasan nih. Masuk salat belah atau tidak. Nah, kalau belum masuk waktu salatnya tidak sah karena syarat. Syarat pertama untuk salat duhulul waqti, masuknya waktu salat. Nah, panjang sih kalau kita mau bahas lebar. Harus dengan hakikatil, secara haknya memang masuk dan juga makrifat dia mengetahui. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kita ringkas, istiqbalul kiblat. Syarat salat yang kedua adalah menghadap kiblat nih. Kalau tidak menghadap kiblat, tidak sah salatnya. Wajib diulangi lagi untuk menghadap kiblat. Contoh, kita salat, tak tahu setelah salam kawan katakan, "Wih, maaf, tadi salat ya?" "Iya." "Kiblatnya salah tuh, bukan di situ, di sini," katanya. Wajib dia ulangi karena syaratnya terpenuhi. Syarat salat adalah menghadap kiblat. Nah, makanya kita sebelum sholat cari dulu kiblat. Kalau kita ke rumah orang, tanya dulu kiblatnya kemana.
Dan yang wajib menghadap kiblat sudah sering kita jelaskan adalah dada, sudur, fi syudur. Yang wajib menghadap kiblat itu cuma dado. Dia sholat kayak gini biasa, karena sunnahnya kalau pandangan ini melihat tempat sujud. Cuman yang wajib itu sudur, bagian dado. Dia sholat kayak gini, tidak sah. Dia sholat kayak gini, ini ngadap kiblat, dia kayak gini, sah dari awal sampai akhir. Atau kayak gini, yang penting dadonya menghadap kiblat. Cuma tidak dapat sunnah kalau dia noleh. Jadi wajib itu adalah dado. Cuma Ustaz gimana Ustaznya kalau kita sholat kiblatnya kita seperti ini dikit, nah sudah masih diperbolehkan. Ini kiblat sedikit boleh. Masih dadonya embak kiblat. Nah kalau berpalingnya seperti ini tidak sah. Ini kan sudah ada ketemu nih. Nah. Yang kekeliruan lagi ketika salam. Assalamualaikum. Nah, salam itu sunnahnya yang menoleh itu hanya wajah. Kiri kanan sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kelirunya dadonya ikut berapa? Assalam. Kumnya belum selesai. Kan salam itu batasnya sampai kum. Baru selesai sholat. Kalau sudah kum, selesai sholatnya. Yang wajib itu cuma sekali. Assalamualaikum, selesai dah. Nah yang takutnya kumnya belum selesai. Kumnya belum selesai, dia sudah berpaling. Baru kum. Batal. Sholatnya belum selesai, dia sudah berpaling ke kiblat. Ini banyak terjadi seperti ini. Dadonya juga. Nah kalau kumnya sudah, assalamualaikum, selesai. Dia kayak gini, aman sudah. Berarti sudah selesai sholat. Nah aman masalah kayak gitu. Nah, jadi syarat yang kedua adalah menghadap kiblat. Jadi makanya kalau kita di tempat yang belum pernah kita selusuri kan kita tanya-tanya dulu. Atau sekarang ini aman ada aplikasi kan, aman kita tinggal cari. Kalau kita udah bawa handphone ya kita cari tahu. Takutnya kita capek-capek sholat, rupanya kiblatnya salah, wajib kita ulangi. Sholat kita tidak bisa. Oh ya Allah Maha tahu, ada yang kekeliruan. Nah wajib diulangi lagi kan syaratnya tidak terpenuhi. Sedangkan perkara dunia diterima nih kerjaan dengan syarat KTP, SKCK. Nah tidak terpenuhi syaratnya, jangankan mau diterima, dipanggil di interview mungkin ditolak karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah begitu juga lah di dalam ibadah. Kemudian syurutus salis, syarat yang ketiga, taharatu anil hadasain. Bersuci, orang yang sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi tidak sah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, lupa mandi wajib, tidak sah sholatnya. Mandi dulu, ulangi sholatnya. Atau dia sholat, lupa berwudu. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, tadi saya lupa wudu rupanya. Nah, wajib wudu lagi, ulangi sholatnya. Dapat pahala enggak sholatnya tadi? Yang dikerjakannya tadi? Kalau dia memang lupa, dapat pahala zikirnya. Kan baca Al-Fatihah. Dapat pahala subhanallah, samiallahu liman, dapat pahalanya. Cuman pahala sholatnya belum gugur dan belum dapat pahala sholat. Cuman pahala zikirnya dapat. Jadi solusinya gimana? Wudu sempurna, ulangi sholatnya. Nah. Kemudian ringkas syurutul khamis itu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga tadi suci dari hadas besar. Syurutus salis. Kok di kitab ini langsung kelima sudah. Kemudian yang selanjutnya syarat yang keempat yaitu satrul aurat, menutup aurat. Sudah sering kita jelaskan, aurat laki-laki itu syura wa rukbah. Wa baina syura wa rukbah, antara pusat dan lutut. Nah, maka kalau orang yang sholat pakai kaos yang pendek, maaf pakai celana panjang, kaosnya pendek. Ketika dia sujud atau rukuk, maaf nampak belahannya, batal sholatnya. Karena auratnya belahan bokong ini kan di bawah pusat. Nah,
Kalau dari atas pusat nampak terbuka, sah sholatnya. Sah sholatnya. Orang sholat udah pakai baju, sah tak? Sah. Yang penting pusatnya tertutup. Nah, jadi antara pusat dan lutut itu adalah aurat laki-laki di dalam sholat maupun di luar sholat, di luar sholat maupun di dalam sholat. Ini keliruan juga, mentang-mentang di luar sholat pakai boxer pendeknya, pahanya nampak, pakai motor tapi pakai peci. Ini kadang keliru. Oh ini kadang Pak Haji dipanggil, nah, ini keliru kadang. Peci pakai tapi pakai celana boxer, pahanya nampak. Kalau celana pendek tak apa-apa, tapi yang di bawah lutut minimal kan. Jangan sampai lutut nampak. Pakai motor pula, ini kadang keliru. Nah, auratnya nampak. Ini kadang keliru. Jadi aurat laki-laki itu di antara di atas pusat dan di antara pusat dan lutut. Itu antara aurat laki-laki di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau perempuan kecuali wajah dan telapak. Itu keliruannya. Rambut juga perempuan kadang sholat rambutnya nampak, tidak sah karena termasuk bagiannya aurat ketika dalam sholat. Kemudian syarat yang kelima yaitu adalah al-ilmu fardiyah. Nah, harus mengetahui yang mana yang wajib dan mana yang sunnah di dalam sholat. Karena itu termasuk syarat. Nah, tidak boleh dia meyakinkan yang wajib itu sunnah dasar di dalam ibadah. Tapi kalau dia meyakinkan yang sunnah itu wajib, masih aman, sah. Nah, baca surah itu di dalam sholat hukumnya wajib. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia meyakini kalau kita tidak baca surah dalam sholat, tidak sah sholat kita. Nah, ini aman, masih sah. Cuman kalau dia meyakinkan yang wajib itu sunnah, maka tidak sah. Kan baca Al-Fatihah itu kan hukumnya sunnah dalam sholat. Nah, itu tidak sah sholatnya. Karena dia meyakini yang wajib sunnah. Kalau dia meyakini yang sunnah itu wajib, masih aman. Nah itu syarat-syarat yang kita jelaskan secara global. Kalau kita rincikan, seandainya satu syarat ini kita rincikan secara detail, mungkin untuk syarat sholat ini 4 bulan kalau saat karena panjang kalau kita secara detail ya. Sekarang kita masuk babu arkanus shalah, bab yang menerangkan tentang rukun-rukun di dalam salat. Ar-ruknu lugatan, rukun itu secara bahasa jani musain al-aqwa, penopang atau pondasi yang menguatkan ibadah. Kalau kita buat rumah itu yang diawali dengan pasti pondasi dulu, tidak ada tiang dulu, atap dulu, tidak bisa. Nah, jadi rukun di dalam sholat itu kedudukannya sebagai iman atau tiang pondasi di dalam sholat. Nah, dan rukun di dalam sholat ini ada dua al-mutamad. Pendapat yang mutamad itu salah sa'asyara. Ada 13. Keseluruhan rukun di dalam sholat ada 13. Kalau tidak terpenuhi rukunnya tidak sah. Nah. Kemudian tapi kalau di dalam kitab ada yang nemu 14, ada yang nemu 16, tidak apa-apa. Karena ada ulama itu memisahkan antara tumanina dan rukunnya dipisah. Kalau ini digabung. Nah. Yang mutamad pendapatnya adalah rukun sholat itu adalah 13. Kemudian di dalam rukun sholat itu di dalam 13 di dalam rukun sholat dibagi lagi menjadi arba'ah. Menjadi 4. Yang pertama rukun kauli, nanti kita bahas secara urutan rukun yang pertama kedua. Nah, cuma di dalam rukun sholat terbagi menjadi 4. Ada yang namanya yang pertama al-awal arkanu kauliyah, rukun kauli. Rukun kauli ini apa? Ada rukun fi'li. Fi'li ini perbuatan. Ada rukun maknawiyah, tertib. Kemudian ada lagi terakhir rukun yang keempat arkanul qalbi, rukun qalbi. Nah, nanti kita jelaskan. Yang pertama adalah rukun kauli. Rukun kauli di dalam sholat ada khamsah, ada 5. Jadi kauli ini rukun yang wajib dia ucapkan. Dia wajib ucapkan.
Kalau dia tidak terpenuhi ucapannya maka tidak sah. Kadang mulutnya bergerak, tapi suaranya tidak ganti. Mana kaulinya, ucapannya mana tidak sah. Nah, wasumian yang dinamakan bizalika li'anna yustaratu 'alal musalli an yatalafaz, ada lafaznya bihaisu sekira-kiranya yusmi'u nafsahu, sekira-kiranya dengar dewek. Nanti kita jelaskan. Jadi namanya rukun kauli, ada ucapan, ada lapas yang keluar dari mulutnya, dan sekira-kiranya dia mendengarkan sendiri udah cukup. Ini berlaku mau jadi makmum, mau jadi imam, mau jadi masbuk. Rukun kauli ini tetap wajib diucapkan, dilapaskan. Wahia yang pertama rukun kauli adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa yang dikatakan takbiratul ihram? Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Angkat tangan ini irfa'u yadan fahuwa sunnah. Jadi kalau dikatakan takbir Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Ngangkat tangan ini hukumnya sunnah. Yang kekeliruan yang banyak terjadi, ngangkat tangan tapi takbirnya tidak ada. Tidak sah, karena rukun kauli. Atau mulutnya bergerak, suaranya tidak ada. Tidak sah. Atau yang memutus Allah lamnya hilang, punyoi hilang domirnya, tidak sah. Jadi minimal yang benar Allahu Akbar. Cukup dia mendengar Allahu Akbar, jelas Allahu Akbar. Cukup dia lah mendengar. Mau jadi imam, mau jadi makmum, wajib dia. Ngangkat tangan hukumnya sunnah, dak ngangkat tangan be Allahu Akbar sah dak sah. Kayak gini be salat. Allahu Akbar sah dak sah. Yang wajib itu takbir, karena ini adalah takbiratul ihram, itu adalah rukun kauli. Nah, ini banyak kekeliruan. Itu yang pertama. Jadi wajib yang dikatakan rukun kauli, rukun yang wajib dikeluarkan suaranya, lafaznya minimal bihaisu yusmi'u nafsahu, sekira-kiranya dia lah yang dengar dewek. Cukup. Nah. Kemudian rukun kauli yang kedua, ini yang paling penting. Sebenarnya ini penting nih kajian ini malam ini. Sedikit yang datang karena ini banyak kekeliruan di dalam rukun. Yang kedua adalah Al-Fatihah, la salata. Tidak ada salat liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Al-Fatihah. Yang dikatakan ikro, bacalah itu harus ada suara yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Minimal seperti itu. Kadang mulutnya koman kamin, tapi suaranya tidak ada, sah. Tadi tidak baca Fatihah, sudah dalam hati itu adalah niat, bukan bacaan. Yang dikatakan bacaan ada keluar suara dan minimal seukuran dia yang mendengar. Ini kadang kekeliruan. Minimal dia dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oke. Minimal dia dewek yang dengar. Sudah dapat rukun kauli yang dua. Jadi kalau rukun kauli wajib suaranya keluar ketika dia melapaskan, dan minimal dia sendiri yang mendengar dan huruf-hurufnya jelas. Kemudian rukun kauli yang ketiga, wa tasawudul akhir, tasawudul akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu harus jelas dan dia yang mendengar sekiranya. Nah, jangan diam deh. Dalam hati baca tidak sah, karena itu rukun kauli. Yang wajib dia keluarkan suaranya minimal seukuran dia yang mendengar. Atau mulutnya komat kamin, tapi tidak keluar, tidak sah. Karena rukun kauli wajib minimal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jelas, tasdidnya harus jelas. Kemudian rukun kauli yang keempat adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berselawat kepada ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Itu wajib keluar suaranya dan sekira-kiranya cukup dia lah yang mendengar, dan lapas hurufnya juga jelas, karena itu rukun kauli.
Sudah 4. Yang terakhir wassalam, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Yang wajibnya paling sedikit salam itu adalah sampai kum ya. Assalamualaikum sudah cukup. Nah, cuma tidak dapat sunnah. Kalau sunnahnya ditambah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, itu sunnah. Nah, yang kekeliruan cuma menoleh tapi suaranya tidak keluar. Nah, ini banyak terjadi seperti ini. Nah, tidak sah sholatnya karena ini rukun kauli. Minimal dia lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cukup sah. Ini kadang atau mulutnya suaranya keluar, tapi tidak keluar suaranya. Nah, ini tidak sah. Rukun kauli ini paling banyak. Ini saudara, kajian ini penting ini. Seharusnya ini paling penting nih. Bukan hari hujan, memang kendala ada setan. Ini paling penting. Karena banyak terjadi kita temukan di masjid dan di musola seperti ini. Nah, sudah, itulah rukun kauli yang wajib dia keluarkan suaranya dan dilapaskan minimal seukuran dia lah yang mendengarkan. Mau jadi makmum, mau jadi masbuk, mau jadi imam, wajib dia mengucapkan rukun kauli tersebut sekira-kira dia lah yang mendengar, sudah cukup. Nah, udah yang sudah tahu diamalkan. Ini banyak keliru. Sudah ada suara atau minimal assalamualaikum warahmatullah. Keluar suaranya. Jangan pelitnya gitu. Kadang kita ngomong lantang, giliran kita sholat suaranya pelitnya kadang keliru. Padahal terbalik. Sebenarnya sholatnya ada rukun kauli yang wajib diperdengarkan, dikeluarkan suaranya. Nah, itu rukun kauli. Ada lagi namanya rukun fi'li. Fi'li itu ada sita, ada 6. Yang pertama qiyam. Ada orang sholat, tidak berdiri, tidak sah. Kecuali dia sakit, dalam keadaan uzur, atau sholat sunnah. Sholat sunnah itu sehat dan sehat, mau duduk tetap sholatnya sah. Kalau sholat wajib, dia sehat, dia pingin duduk, apa sholat duduk? Tidak ada malas, tidak sah sholatnya. Karena wajib berdiri bagi yang mampu. Qiyam harus ada berdiri. Kemudian ruku, harus ada ruku. Jangan berdiri sholat dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak boleh? Di sholat jenazah. Nah, itu berdiri kalau sholat jenazah, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Kemudian ketika ada ruku, ada i'tidal. Samiallahu liman hamidah, itu namanya i'tidal. Kemudian ada sujud. Ada duduk di antara wa julusu baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Kemudian wa qu'udul fi tasawudil akhir, dan duduk di tasawud akhir. Ini adalah rukun fi'li, ada perbuatan. Yang kekeliruan zaman sekarang, ngapa tidak sholat? Yang penting udah ingat Allah, udah sholat. Eling begitu, ingat. Ini salah, kekeliruan. Dola wadoh, dola, sesat menyesat. Karena sholat itu ada perbuatan, ada rukun yang wajib terpenuhi. Nah. Jadi tidak sah kalau orang sholat cuma ingat Allah. Kau percuma sholat, tonggak-tonggit tapi kau udah ingat Allah, katanya. Mendingan aku tidak sholat tapi ingat Allah terus. Ini salah ya, keliru ya. Sholat itu ada perbuatan Nabi itu sampai bengkak kakinya, sholat tahajud. Jadi luar biasa. Kemudian ada lagi namanya arkanul ma'nawiyah, ada lagi rukun maknawi. Maknawi ini secara global yaitu wahwa sikok, cuma rukun maknawi ini adalah tartib, urutan. Tidak boleh Allahu Akbar langsung sujud, Allahu Akbar langsung ruku, ada berdiri, ada niat, tertib. Ada berdiri, ada Al-Fatihah, ada sujud, ada ruku, ada i'tidal, baru sujud, duduk di antara dua sujud, tertib. Harus berurut. Itu yang ketiga. Yang keempat, arkanul qalbi, rukun qalbi. Apa tuh rukun qalbi? Yaitu bahwa niat satu cuman. Dan niat ini di dalam hati. Usolli fardal isya'i, hukumnya sunnah. Yang wajib Allah sengaja sholat isya. Dalam hati itu yang wajib. Sengaja sholat fardu isya, makmuman, imaman, cukup. Yang wajib di dalam hati. Melapaskan hukumnya sunnah. Itu rukun qalbi. Nah, maka kalau dia tidak berniat di hatinya, berarti dia tidak sah. Karena apa? Rukun qalbinya tidak ada. Cuma melapaskan hukumnya sunnah, bukan rukun. Usolli fardul isya'i arba'a rakaatin, hukumnya sunnah.
Yang wajibnya niatnya di dalam kapan niat berbarengan dengan takbir kalau ketika sholat. Kemudian mana yang paling afdal al-qiyami am sujud? Apa sujud? Nah, ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan sujud itu lebih afdal, ada yang mengatakan qiyam itu lebih afdal. Kalau sujud sedekat-dekatnya hamba itu kepada Allah ketika dalam sujud. Kalau qiyam ulama yang mengatakan afdal karena ketika qiyam di situ ada mengandung membaca ayat Quran. Nah itu rukun kauli, rukun fi'li, rukun maknawi, rukun kolbi. Ini wajib. Kalau tidak terpenuhi salah satu maka tidak sah. Nah, jadi rukun kauli itu adalah rukun yang wajib dia ucapkan, talafuz, melapaskan sekiranya dia lah yang mendengar. Kalau fi'li ada perbuatannya, ada sujud, ada iktidal, itu namanya fi'li perbuatan. Maknawi secara global cuma satu yaitu tertib, berdiri, niat, Fatihah, sujud, ruku, iktidal, sujud, tertib. Yang terakhir rukun kolbi, cuman sikok rukun kolbi yaitu niat. Dan letak niat di mana? Di dalam hati. Nah, ini berlaku di dalam ibadah. Apapun ibadah kita wajib diniatnya di dalam hati. Mau niat zakat dalam hati, mau niat korban dalam hati, niat ya Allah ini korban aku sunnah tahun ini untuk diriku lillahi ta'ala, sudah cukup. Tapi di dalam hati. Nah dalam hati tidak ada bahasa bebas. Ya Allah aku sholat fardu isya, sudah cukup. Makmuman ditambah kalau makmum, imaman jadi imam kalau ditambah. Nah itu pembahasan tentang pembagian rukun di dalam sholat. Nah sekarang kita masuk rukun yang awal, yaitu adalah arkanus sholati al-awal. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Mahaluha tempatnya itu al-qalbu, yaitu dia di hati. Wa talafuz melapaskannya hukumnya sunnah. Wa waktuha kapan waktunya? Asna takbir, ketika di dalam takbir. Allah sengaja aku sholat isya makmum. Wa akbar ini katakan niat. Dasar kalau dia sengaja aku sholat isya lillahi ta'ala. Dalam hati nih, baru juga niat dasar. Karena niat itu berbarengan dengan perbuatan. Nah. Kemudian falau kabaro biduni istidora, seandainya dia bertakbir tanpa menghadirkan niat, summa ba'da takbir baru dia niat, wala takidu salatu, maka salatnya tidak sah. Allahu akbar, niat ya Allah aku sengaja aku salat isya, tidak sah. Baru salat dia baru niat sah. Kemudian darajat niat, dajaratul niat fi sholati salasa. Darajat niat itu di dalam salat ada 3. Kalau kita rincikan memang ngaji ini perlu lama kalau kita rincikan. Yang pertama cukup niat salat fardu. Kalau di salat fardu. Qasdu sengaja, wal fi'li dan perbuatan dan ta'in fardiyah sudah cukup. Allah usolli fardal isya'i cukup. Usolli itu tuh qasdu, sengaja aku salat, fardu ya fardu, isya ya isya, sudah cukup. Arba'ah sunnah. Arba'ah rakaatin hukumnya sunnah. Mustaqbilati hukumnya sunnah. Lillahi ta'ala hukumnya sunnah. Jadi yang wajib cuma 3 derajatnya. Usolli fardal maghribi. Tinggal ditambah imaman makmuman. Salah sarokaatin sunnah. Kalau maghrib ya pasti 3. Nah, ya mungkin 2, ada mungkin 4. Nah, jadi cukup usolli fardal maghribi makmuman. Nah, itu paling sedikitnya. Cuman kalau mau sempurnanya, usolli fardal maghribi salah sarokaatin mustaqbilah kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu sempurna. Cuman kalau kita mau simpel, mau singkat itu baik cukup. Usolli fardal isya'i makmuman cukup. Itu yang wajibnya. Nah, kalau sholat sunnah, usolli sunatan 2 lillahi ta'ala udah cukup. Kalau 2 rakaat tambah 2 rakaat. Usolli sunatan istiqoroh 2 rakaat lillahi ta'ala sudah cukup. Jadi bebas niat itu mau singkat mau panjang boleh.
Seperti kalau dibahas ini, iza kanati sholatin nafilah, kalau dia sholat sunnah, kaduha seperti duha, istisqa, cukup sholat sunatan duha, lillahi ta'ala boleh, tambah lillahi ta'ala boleh juga. Kata ini boleh juga. Sudah cukup. Nah.